Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini, walau hanya melalui layar digital. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan utama kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Selamat datang kembali para jemaah sekalian di program Kamar Renungan di channel Fikir dan Rasa Galih P. Saputra. Kita kembali di segmen favorit kita, Anda bertanya, Islam menjawab. Telah hadir bersama kita guru kita yang kita cintai dan kita muliakan, Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi Galih, dan seluruh jamaah Kamar Renungan dimanapun berada, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, bi khairin wa afiyah. Semoga ya akhi Galih dan semua yang menyimak juga senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, ini kita masuk ke pertanyaan yang Masya Allah, menurut saya ini mewakili keresahan banyak sekali umat di zaman sekarang. Zaman di mana semangat beragama itu sedang tinggi. Ghirah, semangat untuk kembali kepada Al-Quran itu sedang membara. Tapi Ustadz, semangat yang besar ini seringkali dibarengi dengan kebingungan. Ada pertanyaan titipan dari jamaah kita, beliau bertanya, Ustadz, saya ini sedang semangat-semangatnya berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi saya bingung, mana yang harus saya prioritaskan? Apakah saya harus fokus kejar setoran untuk khatam berkali-kali? Ataukah saya harus fokus memperbaiki bacaan saya dulu, tahsin dan tajwid, karena bacaan saya masih berantakan? Atau saya fokus menambah hafalan, hifz? Ataukah saya harus fokus pada pemahaman dan tadabbur maknanya? Meskipun saya bacanya sedikit-sedikit. Ustadz, ini pertanyaan yang memecah konsentrasi. Ada yang bilang, pokoknya baca saja, hatamkan, dapat pahala per huruf. Ada yang bilang, percuma baca banyak kalau tajwidnya salah, malah dosa. Ada lagi yang bilang, percuma hafal kalau tidak paham artinya. Bagaimana sebaiknya kami, umat di akhir zaman ini Ustadz, memprioritaskan interaksi kami dengan Al-Quran? Mohon bimbingan dan panduan praktis hariannya Ustadz. Tafadhol. Masya Allah. Allahumma barik. Ya akhi Galih, ini pertanyaan yang sangat fundamental. Dan saya katakan, ini pertanyaan yang lahir dari hati yang tulus. Ini pertanyaan yang lahir dari giroh yang benar. Ketika seseorang bingung dalam memilih kebaikan, itu tandanya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang membukakan pintu-pintu kebaikan untuknya. Keresahan ini, kebingungan ini adalah fenomena yang sehat. Jauh lebih sehat daripada orang yang tidak pernah resah dan tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran sama sekali. Ya akhi, 4 hal yang ditanyakan tadi, tilawah hingga hatam, tahsin memperbaiki bacaan, hifz menghafal, dan tadabbur merenungi makna. Ini bukanlah pilihan yang saling menafikan. Ini bukan A atau B. Ini adalah satu kesatuan paket hidayah. Bayangkan, Al-Quran ini adalah sebuah istana yang agung. Tahsin itu adalah kunci gerbangnya. Kita tidak bisa masuk kalau kuncinya salah. Tilawah membaca itu adalah langkah kita menyusuri setiap ruangan di istana itu. Hifz, hafalan itu adalah upaya kita untuk mengingat denah dan tata letak istana itu agar tidak tersesat. Dan tadabbur, ya akhi, tadabbur adalah tujuan kita, yaitu bertemu dengan sang pemilik istana, memahami maksudnya, dan merasakan kedamaian di dalam istana itu. Jadi, mana yang prioritas? Jawabannya tergantung di mana kita berdiri sekarang. Tapi sebelum kita membaginya secara teknis, kita harus membangun kesepakatan dulu. Apa tujuan akhir kita berinteraksi dengan Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran bukan sekedar untuk jadi bacaan yang indah. Bukan sekedar untuk dihafal di kepala. Al-Quran diturunkan sebagai hudan, petunjuk, furqan, pembeda, syifa, obat, dan rahmah. Semua itu hanya bisa didapat jika kita sampai pada level tadabbur. Maka,
Izinkan saya memulai dengan menetapkan tujuannya terlebih dahulu. Tujuan tertingginya adalah tadabbur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-24. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Ini adalah istifham, ingkari. Pertanyaan retoris untuk mengingkari. Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan menegur kita, kenapa kalian tidak mentadaburi Al-Quran? Dan mari kita bedah sedikit dari sisi balaghah pada kalimat ala qulubin aqfaluha. Kenapa tidak dikatakan ala qulubihim di atas hati mereka, tapi ala qulubin di atas hati-hati? Ini menggunakan nakirah, indefinite, menunjukkan bahwa hati yang dimaksud bisa jadi hati siapa saja yang enggan tadabbur. Lalu aqfaluha, gembok-gemboknya. Gembok itu khusus untuk hati itu. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengatakan, ada hati-hati tertentu yang sudah disiapkan gemboknya sendiri-sendiri. Gembok apa itu? Gembok kesombongan, gembok maksiat, gembok lalai. Ayat ini ya akhi, tidak turun dalam ruang hampa. Ayat ini turun dalam konteks teguran kepada orang-orang munafik di Madinah. Mereka sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ikut berperang, mereka membaca Al-Quran, tapi hati mereka terkunci, mereka tidak mentadaburi. Ini relevan dengan kita sekarang. Berapa banyak yang membaca Al-Quran, tapi perilakunya tidak mencerminkan Al-Quran? Berapa banyak yang hafal Al-Quran, tapi lisannya masih menyakiti orang lain? Berapa banyak yang khatam berkali-kali, tapi masalah keluarganya tidak selesai? Itu karena mereka berhenti di tilawah, dan gembok tadaburnya belum terbuka. Maka, prioritas tertinggi, maksud tujuan utamanya adalah tadabbur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-24. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Masya Allah. Jadi goalnya, tujuan akhirnya adalah tadabur ya Ustadz. Hati yang terkunci itu, na'udzubillah, itu teguran keras sekali Ustadz. Berarti kalau kita cuma fokus hatam atau hafal tapi tidak tadabur, kita bisa jadi termasuk yang ditegur ayat ini Ustadz. Bisa jadi ya, Khi. Bisa jadi kita sibuk mengoleksi kuantitas bacaan, tapi lupa mengambil kualitas petunjuk. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tidak seperti itu. Coba kita lihat athar, riwayat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata yang maknanya, dahulu kami para sahabat belajar 10 ayat dari Rasulullah SAW. Kami tidak akan beranjak ke 10 ayat berikutnya sebelum kami mempelajari ilmu, makna yang terkandung di dalamnya dan mengamalkannya. Beliau melanjutkan, maka kami pun mempelajari ilmu dan amal sekaligus. Ini manhaj para sahabat. Bagi mereka, Al-Quran itu ilman wa amalan, ilmu dan amal, tadabbur dan tatbiq, penerapan. Mereka tidak terburu-buru khatam. Bahkan ada riwayat sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma butuh 8 tahun untuk menyelesaikan hafalan dan pemahaman surat Al-Baqarah. 8 tahun. Kenapa? Karena setiap ayat yang beliau baca, beliau pahami, beliau renungkan, dan beliau amalkan dalam hidupnya. Ini menjawab keresahan kita bahwa kualitas pemahaman dan pengamalan, tadabbur, adalah ruh dari interaksi kita. Luar biasa Ustadz, 8 tahun untuk Al-Baqarah. Sementara kita mungkin 8 jam bisa hatam Al-Baqarah kalau ngebut, tapi tidak ada yang membekas di hati. Baik Ustadz, kami sepakat. Tujuan utamanya tadabbur. Tapi Ustadz, bagaimana kami bisa tadabbur kalau baca saja masih salah-salah? Bagaimana kami mau merenung kalau melafalkan huruf ain dan hamzah saja masih tertukar? Bukankah ini bahaya Ustadz? Disinilah letak pentingnya tahsin kan Ustadz? Tepat sekali. Ya akhi Galih, Anda membawakan urutan yang pas. Jika tadabbur adalah istananya, maka tahsin dan tartil adalah gerbang dan kuncinya. Kita tidak bisa tadabbur dengan benar jika bacaan kita salah. Kenapa? Karena salah baca bisa salah makna. Salah makna, maka salah pula tadabburnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat keempat, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apa itu tartil?
Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah menafsirkan tartil sebagai tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu mentajwidkan huruf, membacanya dengan benar sesuai makhraj dan sifatnya, dan mengetahui kaidah waqaf, berhenti. Ini adalah perintah, warattil, fi'il amr. Hukumnya wajib bagi yang mampu. Wajib bagi kita untuk berusaha membaca Al-Quran dengan benar. Mari kita lihat asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Surat Al-Muzammil adalah surat-surat awal yang turun di Mekah. Ini adalah fase tarbiyah intensif bagi Rasulullah SAW. Beliau diperintahkan solat malam, qiyamul lail, dan di dalam solat malam itu, beliau diperintahkan warattilil Qur'ana tartila. Kenapa harus tartil saat solat malam? Karena solat malam itu berat, bacaannya harus meresap. Tartil, perlahan, jelas, dan benar adalah cara agar ayat-ayat itu masuk ke dalam hati, meresap ke dalam jiwa. Tartil adalah langkah awal dari tadabbur. Bagaimana mungkin kita tadabbur kalau kita membaca alhamdu, segala puji, menjadi alhamdu, kematian? Beda mana? Bagaimana mungkin kita tadabbur qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang esa. Tapi kita baca ahad, hari ahad. Maka tahsin, memperbaiki bacaan, adalah fardu ain, kewajiban individu sesuai kemampuan maksimal kita. Ini adalah fondasi. Coba kita dengar bagaimana bacaan Rasulullah SAW. Ada satu hadis sahih dari Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika beliau ditanya tentang bacaan Nabi SAW, beliau menjawab yang maknanya, bacaan beliau itu mufassarah, jelas, harfan-harfan, huruf demi huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau berkata hadis ini hasan sahih. Bahkan dalam riwayat lain, digambarkan beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, beliau berhenti. Lalu membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, beliau berhenti. Lalu Ar-Rahmanirrahim, beliau berhenti. Begitu jelas, perlahan, tidak terburu-buru. Jadi, bagi penanya tadi yang merasa bacaannya masih berantakan, prioritas pertama Anda adalah tahsin. Jangan malu, tidak ada kata terlambat. Belajar tahsin di usia 50 atau 60 tahun itu jauh lebih mulia daripada tidak mau belajar sama sekali karena gengsi. Allahu Akbar. Harfan-harfan, huruf demi huruf. Itu kunci tartil ya Ustadz. Baik Ustadz, ini semakin jelas petanya. Tadabbur adalah tujuan, tahsin adalah gerbangnya. Lalu Ustadz, di mana posisi hifdz atau hafalan dan hatam kuantitas tadi? Banyak sekali sekarang gerakan menghafal Al-Quran. Itu Masya Allah. Tapi ada juga yang bilang, sudahlah yang penting baca dapat pahala 10 kebaikan tiap huruf. Nah, ini bagaimana Ustadz? Ya, akhi, mari kita letakkan pada porsinya. Pertama, tentang hifz atau hafalan. Menghafal Al-Quran adalah kemuliaan yang agung. Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safarotil kiramil bararah. Orang yang mahir atau lancar membaca dan menghafal Al-Quran, dia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hafalan itu adalah sarana. Sarana apa? 1. Sarana untuk murajaah atau mengulang dan tadabbur kapanpun, dimanapun, tanpa harus membuka mushaf. Saat kita sedang menyetir, saat sedang menunggu, saat sedang memasak. Ayat-ayat itu ada di dada kita. 2. Sarana untuk memperkaya bacaan dalam sholat. Kita bisa sholat dengan lebih khusyuk, membaca ayat-ayat yang relevan dengan kondisi hati kita. Maka, menghafal itu sangat dianjurkan. Tapi, ingat manhaj sahabat tadi, mempelajari ilmu dan amal. Jangan sampai kita sibuk ziyadah atau menambah hafalan baru setiap hari, tapi kita lupa murajaah atau mengulang yang lama dan lupa mentadaburi apa yang kita hafal. Apa gunanya hafal 30 juz, tapi sholatnya masih la yudrik ma yakro, tidak paham apa yang dibaca? Apa gunanya hafal ayat tentang riba, tapi muamalahnya masih riba? Apa gunanya hafal ayat tentang birrul walidain atau berbakti pada orang tua, tapi lisannya masih membentak ibunya? Hafalan adalah amanah, dan amanah itu akan ditanya, sudah engkau tadaburi? Sudah engkau amalkan? Lihatlah para ulama. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau hafal Al-Quran di usia sangat muda.
Tapi apakah beliau berhenti di hafalan? Tidak. Beliau mentadaburi satu ayat hingga bisa mengeluarkan ratusan faedah hukum fikih. Hafalan adalah modal beliau untuk bertadabur. Kedua, tentang khatam atau kuantitas. Apakah mengejar khatam itu salah? Tentu tidak. Ini juga ada dalilnya. Hadis yang sangat masyhur dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini adalah motivasi yang luar biasa untuk kuantitas, untuk memperbanyak tilawah. Para ulama salaf seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah diriwayatkan mengkhatamkan Al-Quran 60 kali di bulan Ramadan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah juga demikian. Mereka adalah teladan kita dalam kuantitas. Tapi disinilah letak kebijaksanaannya. Kuantitas yang mereka lakukan tidak melalaikan mereka dari kualitas tahsin dan tadabur. Bacaan mereka sudah mutkin, tadabur mereka sudah mendarah daging. Bagi mereka, membaca cepat atau disebut hadar itu sudah otomatis tadabur. Bagi kita, yang bacaannya masih terbata-bata, yang hatinya masih lalai, maka ada hadis lain yang menjadi rem atau batasan bagi kita. Ini penting ya akhi, mari kita lihat asbabul wurud atau sebab munculnya hadis ini. Ada seorang sahabat muda yang sangat semangat beribadah, namanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau ini sholat malam semalam suntuk, puasa dahar atau setiap hari, dan menghatamkan Al-Quran setiap malam. Ketika kabar ini sampai kepada Rasulullah, beliau tidak memuji, beliau panggil. Lalu terjadi dialog. Singkatnya, Nabi SAW menasihati beliau agar tidak ghulu atau berlebihan. Untuk puasa, cukup puasa Daud. Untuk salat malam, tidurlah sebagian malam. Dan untuk Al-Quran, Nabi SAW bersabda dalam riwayat, "Iqra'il Qur'ana fi kulli syahrin." Bacalah atau khatamkan Quran dalam sebulan sekali. Abdullah bin Amr berkata, "Aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah." Nabi izinkan. Kalau begitu dalam 10 hari. Aku mampu lebih. Kalau begitu dalam 7 hari. Jangan kurang dari itu. Dalam riwayat lain, beliau bersabda, "La yafqahu man qara'al Qur'ana fi aqalla min thalas." Tidak akan faqih atau paham mendalam orang yang membaca Al-Quran atau mengkhatamkan kurang dari 3 hari. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Sahih. Lihat ya akhi, Rasulullah SAW melarang kita khatam kurang dari 3 hari. Kenapa? La yafqahu, karena dia tidak akan paham. Dia tidak sempat tadabur. Ini adalah penyeimbang yang luar biasa. Kuantitas, pahala per huruf, dianjurkan, tapi kualitas, pemahaman atau tadabur adalah syarat agar bacaan itu menjadi faqih atau pemahaman. Allahu Akbar. Ini jawaban yang sangat komprehensif, Ustadz. Jadi hadis 1 huruf 10 kebaikan itu untuk motivasi kuantitas. Tapi hadis larangan kurang dari 3 hari itu adalah rem untuk menjaga kualitas tadabur. Dan hadis Ummu Salamah tentang bacaan huruf per huruf adalah fondasi untuk tahsin. Dan athar sahabat Abdullah bin Mas'ud tentang 10 ayat adalah manhaj untuk tadabur dan amal. Semuanya terhubung, Ustaz. Barakallahu fiik ya akhi. Anda merangkumnya dengan sangat baik. Semua ini adalah bagian-bagian dari satu bangunan utuh. Tidak ada yang boleh ditinggalkan. Baik, Ustaz. Sekarang kita sampai pada pertanyaan intinya. Bagaimana panduan praktis hariannya? Untuk kami yang berbeda-beda level ini, Ustaz. Ada yang baru belajar Iqra. Ada yang sudah lancar tapi belum hafal. Ada yang sudah hafal tapi belum paham. Mohon berikan kami resep harian yang praktis, Ustaz, yang bisa kami terapkan mulai hari ini. Nah, ini adalah intinya. Bagaimana membagi porsi?
Para ulama kita, seperti Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya yang agung, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab para pengemban Al-Quran, telah memberikan panduan. Saya akan coba bagi menjadi 3 level praktis. Silahkan para jamaah sekalian muhasabah, ada di level mana? Level 1, pemula. Yang masih terbata-bata, baru belajar atau tajwidnya masih berantakan. Bagi yang berada di level ini, jangan berkecil hati. Anda berada di level yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nabi SAW bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajron." Dan orang yang membaca Al-Quran, namun dia yata'ta', terbata-bata padanya, dan dia syaqqun, merasa berat atau sulit, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 2 pahala. Pahala membaca dan pahala kesulitannya. Masya Allah. Maka, resep harian untuk level 1 adalah fokus utama Anda, katakanlah 80% dari waktu interaksi Quran Anda adalah tahsin. Praktisnya, 1. Cari guru tahsin, musyafaah atau tatap muka. Ini wajib. Belajar tajwid tidak bisa otodidak dari YouTube saja. Harus ada yang membenarkan pelafalan kita. 2. Luangkan waktu khusus setiap hari, meski hanya 30 menit, untuk talaki setor bacaan kepada guru. 3. Fokus pada perbaikan makharijul huruf dan sifatul huruf. 4. Jangan pedulikan kuantitas dulu. Baca 1 halaman tapi benar itu lebih baik daripada 1 juz tapi salah semua. Bagaimana dengan tadaburnya, sisa 20%? Karena belum bisa membaca lancar, tadaburnya dilakukan dengan cara 1. Mendengarkan murattal, rekaman bacaan dari qori yang mutqin seperti Syekh Mishari Rashid atau Syekh Al-Husari. 2. Sambil mendengarkan, buka Al-Quran terjemahan, baca artinya. 3. Renungkan maknanya. Jadi prioritas level 1, benarkan dulu bacaannya. Level 2, menengah. Bacaan sudah lancar, tajwid dasar sudah baik, tapi hafalan sedikit atau belum paham makna. Ini adalah level mayoritas kaum muslimin. Bacaan juz 30 lancar, surat-surat panjang sudah lancar, tapi berhenti di situ. Maka, resep harian untuk level 2 adalah piramida terbalik. Tartil, hifdz, tadabbur. Bagilah waktu Anda menjadi 3 porsi. Porsi 1, tilawah bitartil, menjaga kuantitas. Tetapkan target tilawah harian yang istiqomah. Ini untuk menjaga pahala kuantitas, 1 huruf, 10 kebaikan. Misalnya, 1 hari 1 juz, odoj. Atau mungkin setengah juz. Syaratnya dibaca dengan tartil, bukan ngebut. Dijaga hukum tajwidnya, ini adalah wird kita, wirid harian kita. Porsi 2, hifdz jadid, hafalan baru. Jangan hanya membaca, mulailah menghafal. Kenapa? Agar Al-Quran masuk ke dada. Tidak perlu banyak, istiqomah itu kuncinya. Misalnya 1 hari 3 ayat, atau 1 hari 5 ayat. Fokuskan hafalan ini di ayat-ayat yang akan kita tadabburi. Porsi 3, tadabbur amik, tadabbur mendalam. Ini adalah ruhnya. Ambil 3 atau 5 ayat yang Anda hafal hari ini, khususkan waktu 15 menit sampai 30 menit hanya untuk 3 atau 5 ayat ini. Ini teknis ritualnya ya akhi, tolong dicatat. 1. Baca ayatnya dengan tartil berulang-ulang. Rasakan alirannya. 2. Buka Al-Quran terjemahan, baca artinya. 3. Buka tafsir ringkas. Ini penting. Jangan mentadaburi dengan akal sendiri, nanti tersesat. Gunakan panduan ulama. Saya sarankan mulai dengan tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah atau tafsir Al-Muyassar, tafsir ringkas Kemenak Arab Saudi.
Keduanya ringkas, bahasanya mudah, dan akidahnya lurus Ahlus Sunnah wal Jamaah. 4. Baca penjelasan tafsirnya untuk 3-5 ayat tadi. 5. Ajukan pertanyaan reflektif pada diri sendiri. Misalnya, apa pesan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini? Apa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperkenalkan di ayat ini? Misal Ar-Rahman, Al-Aziz. Perintah apa yang ada di sini? Larangan apa yang ada di sini? Bagaimana kondisi saya dibanding ayat ini? Muhasabah. Apa langkah praktis atau amal yang bisa saya lakukan hari ini setelah paham ayat ini? 6. Tutup dengan doa. Ya Allah, fahamkan aku dan mampukan aku mengamalkan. Level 2 ini adalah level keseimbangan. Ada kuantitas, tilawah 1 juz, ada hifz, hafal 3 ayat, ada kualitas, tadabbur 3 ayat yang dihafal tadi. Masya Allah. Detail sekali, Ustadz. Ini panduan praktis yang kami cari. Jadi untuk level menengah, wirid harian tilawah odots tetap jalan, tapi ditambah porsi khusus untuk hifz dan tadabbur ayat-ayat pilihan ya Ustadz ya? Tepat sekali. Jangan sampai kita khatam 30 juz, tapi tidak ada satupun ayat yang kita tadaburi secara mendalam. Lebih baik kita khatam sebulan sekali, tapi setiap hari kita punya 5 ayat yang kita bedah maknanya, kita renungi, dan kita amalkan. Itu jauh lebih berdampak pada karakter dan penyelesaian masalah kita. Level 3, mahir atau mutkin. Hafalan sudah banyak atau 30 juz, bacaan sudah mutkin. Nah, bagi yang sudah di level ini, hafiz atau hafidhoh, prioritas Anda bergeser. Tantangan terbesar seorang hafiz bukan ziyadah atau nambah hafalan, tapi 2. 1. Murojaah atau menjaga hafalan. 2. Tadabbur dan amal, mengamalkan hafalannya. Maka resep harian untuk level 3 adalah fokus utama, katakanlah 70% adalah murojaah dan tadabbur. Praktisnya, 1. Wirid murojaah wajib tetapkan target setoran murojaah yang tidak bisa ditawar. Misalnya, 3 juz per hari atau 5 juz per hari. Ini untuk mengikat hafalan agar tidak lepas. Ini tilawah kuantitasnya para hufadz. 2. Sholat malam dengan hafalan. Gunakan hafalan Anda untuk sholat malam. Inilah cara terbaik murojaah sekaligus tadabbur. 3. Meningkatkan level tadabbur. Jika level 2 tadi pakai tafsir ringkas, level 3 mulai naik kelas. Mulailah membaca tafsir yang lebih detail. Misalnya, tafsir Ibnu Katsir, karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, untuk melihat bagaimana ayat ditafsirkan dengan ayat lain atau hadis. Atau mulai membaca kitab tadabbur khusus, atau tafsir tematik, misalnya tafsir tentang keluarga, tafsir tentang bisnis. 3. Mengajarkan atau ta'lim. Cara terbaik menjaga hafalan dan pemahaman adalah dengan mengajarkannya. Buka halaqah atau kelompok belajar tahsin atau tafsir ringkas. Saat kita mengajar, kita dipaksa untuk murojaah dan tadabbur lebih dalam. Jadi, prioritas level 3 adalah menjaga amanah hafalan dan meningkatkan kualitas pemahaman serta mendakwahkannya. Lengkap sekali Ustadz. Level 1 pemula fokus tahsin. Level 2 menengah fokus keseimbangan. Tilawah, hifz, tadabbur. Level 3 mahir fokus murojaah dan tadabbur mendalam serta taklim. Ini menjawab tuntas kebingungan jemaah tadi Ustadz. Alhamdulillah. Ya akhi galih, intinya adalah Al-Quran ini diturunkan untuk diamalkan. Dan kita tidak bisa mengamalkan kalau tidak paham tadabbur. Kita tidak bisa paham kalau tidak membaca tilawah. Dan kita tidak bisa membaca dengan benar kalau tidak belajar tahsin. Dan akan lebih mudah diamalkan jika hafal di dada, hifz. Semuanya adalah satu tarikan nafas. Sekarang, mari kita masuk ke hikmah agungnya. Apa pelajaran besar yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayatnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, dan para ulama dalam kisah mereka? Pelajaran besarnya adalah, jangan jadikan Al-Quran sebagai tujuan, tapi jadikan Al-Quran sebagai panduan. Kalau kita jadikan Al-Quran sebagai tujuan, kita akan berhenti pada, saya sudah hatam 10 kali, saya sudah hafal 30 juz, bacaan saya sudah paling fasih. Selesai. Kita akan merasa cukup dan ujub, bangga diri.
Tapi kalau kita jadikan Al-Quran sebagai panduan, hidayah, kita tidak akan pernah berhenti. Setiap hatam, kita akan bertanya, hidayah apa yang sudah saya dapat di hataman ini? Setiap hafal satu surat, kita bertanya, perubahan apa yang terjadi pada diri saya setelah hafal surat ini? Setiap tahsin kita membaik, kita bertanya, sudahkah lisan saya yang fasih ini saya gunakan untuk berkata yang baik sesuai panduan Quran? Ini yang akan menyelesaikan problematika zaman sekarang ya akhi. Fenomena keresahan, kegundahan hati padahal harta banyak. Kenapa? Karena dia membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak menjadi syifa, obat di hatinya. Dia tidak sampai level tadabbur. Dia hanya membaca lisan, tidak membaca hati. Fenomena kesalahpahaman konsep. Menganggap ibadah hanya ritual, tapi akhlak buruk. Kenapa? Karena dia hafal ayat sholat, tapi tidak mentadaburi ayat, Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholatnya tidak merubah perilakunya karena tidak ditadaburi. Inilah ya akhi, solusi dari semua masalah individu dan keluarga kita ada di Al-Quran. Tapi bukan di mushafnya. Solusinya ada pada pemahaman dan pengamalan kita terhadap mushaf itu. Masya Allah, Masya Allah. Ini quote yang harus kita pegang erat-erat Ustadz. Ini menyadarkan kami Ustadz. Kadang kami bangga dengan jumlah hatam, bangga dengan jumlah hafalan, tapi kami lupa bertanya, sudah sejauh apa Al-Quran itu mengubah saya? Betul. Oleh karena itu, ya akhi Galih dan seluruh jamaah Kamar Renungan, mari kita tutup perjumpaan ini dengan ajakan muhasabah atau introspeksi diri yang jujur. Ambil waktu sejenak malam ini, pegang mushaf Al-Quran kita. Lalu tanyakan pada diri kita dengan jujur. Pertanyaan pertama, wahai diri, sudah berapa lama engkau mengenal Al-Quran dan sudah di level mana interaksimu saat ini? Apakah masih di level 1, terbata-bata, level 2, lancar, atau level 3, hafal? Pertanyaan kedua, jika engkau di level 1, kapan engkau akan mengambil langkah serius mencari guru tahsin? Sampai kapan engkau akan membiarkan bacaanmu salah? Pertanyaan ketiga, jika engkau di level 2, kapan engkau akan naik kelas? Dari sekedar membaca cepat 1 juz menjadi mentadaburi 5 ayat secara mendalam. Pertanyaan keempat, jika engkau di level 3, sudahkah hafalanmu itu membuatmu semakin tawadhu atau rendah hati atau justru membuatmu ujub? Dan sudahkah engkau ajarkan amanah itu? Dan pertanyaan terpenting, kapan terakhir kali engkau menangis karena membaca atau mendengar ayat Al-Quran bukan karena sedih urusan dunia, tapi karena memahami maknanya dan takut akan ancamannya? Ya akhi, jika kita belum pernah menangis karena tadabbur Al-Quran, mungkin benar apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Muhammad ayat 24 tadi. Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati kita ini yang terkunci? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ahlul Quran, yaitu keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada ya akhi Galih. Amin, amin, Allahumma amin. Masya Allah, sebuah jawaban yang bukan hanya mencerahkan akal, tapi juga menampar dan melembutkan hati kami Ustadz. Jazakallahu khairan kathiran Ustadz Abdurrahman atas ilmu, bimbingan, dan resep praktis yang sangat kami butuhkan ini. Para jamaah Kamar Renungan, tugas kita sekarang bukan lagi bingung. Tugas kita adalah action. Tentukan kita di level mana dan ambil langkah pertama hari ini. Saya, Galih Pesaputra, mewakili segenap kru, Fikir dan Rasa Galih Pesaputra, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.